Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raymond Pramudia, nomor absen 30, saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia dalam kehidupan. Mohon disimak ya. Nama ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi oleh ilmuwan Arab Jabir Ibnu Hayyan tahun 700 sampai 778. Ini berarti ilmu kimia secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi yang lainnya. Secara lengkapnya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup ilmu kimia. Secara singkat, ilmu kimia adalah ilmu rekayasa materi, yaitu mengubah suatu materi menjadi materi lain. Secara lengkap, ilmu kimia mempelajari tentang 1. Susunan materi, 2. Struktur materi, 3. Sifat materi, 4. Perubahan materi, 5. Energi yang menyertai perubahan materi. Manfaat mempelajari ilmu kimia. Nah, dalam mempelajari ilmu kimia pasti ada manfaatnya ya. Yang pertama itu pemahaman kita itu menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam jadi produk yang lebih berguna bagi manusia. Yang ketiga, membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Nah, setelah kita ketahui sebelumnya, ada pengertian ilmu kimia, ada manfaat ilmu kimia, ada ruang lingkup ilmu kimia. Nah, sekarang itu ada cabang-cabang ilmu kimia. Nah, kita bisa lihat di tabel sini ya. Banyak sekali bukan cabang-cabang ilmu kimia. Nah, selanjutnya ada peran kimia dalam kehidupan. Ya, tentunya banyak sekali ya peran kimia dalam kehidupan. Contohnya saja dalam bidang kesehatan. Bahan-bahan kimia itu sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat itu berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Selanjutnya ada dalam bidang pertanian. Jadi, ilmu kimia itu berperan penting dalam bidang pertanian karena petani itu menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Selanjutnya ada pada bidang industri. Nah, ilmu kimia itu juga dibutuhkan ya dalam bidang industri. Mesin-mesin besar di industri membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu sesuai dengan kondisinya. Apa itu sih metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kegunaan metode ilmiah itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan menguji ulang hasil penelitian sehingga didapatkan kebenaran yang objektif. Metode ilmiah itu ditemukan oleh seorang kimiawan yang bernama Robert Boyle. Ia adalah seorang ilmuwan Inggris, penemu metode ilmiah, dan dipercaya dalam observasi yang objektif dan percobaan yang terkontrol. Nah, setelah kita ketahui sebelumnya pengertian metode ilmiah, tentunya kita juga harus tahu tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Nah, kita bisa lihat di skema metode ilmiah tersebut ya. Yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan keterangan, yang ketiga membuat hipotesis, yang keempat melakukan percobaan untuk menguji hipotesis termasuk mencatat data, mengolah dan menganalisisnya. Yang kelima, menyimpulkan atau merumuskan hukum umum yang sederhana yang didapatkan dari hipotesis dan percobaan. Kemudian melaporkannya dalam berbagai bentuk baik lisan maupun tulisan.
Yang keenam, jika diperoleh pengetahuan baru berdasarkan kesimpulan dan kegiatan ini, hasilnya masih harus diuji berulang kali melalui percobaan, disimpulkan, diuji lagi, dan seterusnya. Pengujian ini dilakukan sampai diyakini kebenarannya dan diakui oleh beberapa ahli, sehingga baru diakui sebagai teori baru. Nah, selanjutnya ada keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Untuk bekerja di laboratorium, kita harus mengetahui peralatan-peralatan yang dipakai. Contoh peralatan yang dipakai dalam laboratorium, contohnya ada buret, yaitu fungsinya sebagai petitrasi larutan. Yang kedua ada klem, yaitu fungsinya sebagai pemegang buret saat intrasi. Yang ketiga ada standar, menempatkan buret titrasi. Yang keempat ada Erlenmeyer, tempat menyimpan larutan. Yang kelima ada gelas ukur, mengukur volume larutan, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita ketahui tentang alat-alat laboratorium, sekarang kita juga harus tahu dengan tata tertib laboratorium. Untuk tata tertib laboratorium bisa dibaca di sini. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, seperti adanya informasi tentang bahan-bahan kimia. Nah, untuk simbolnya kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama itu ada simbol bahan kimia mudah meledak. Contohnya etanol, aseton, asam asetat, dan amonium nitrat. Yang kedua ada bahan kimia yang mudah terbakar. Contohnya saja belerang, logam alkali, alkohol, dan hidrogen. Yang ketiga ada bahan kimia beracun. Contohnya saja asam sianida, asam sulfida, karbon monoksida, dan uap timbal. Yang keempat ada bahan kimia penyebab iritasi. Contohnya amonia dan benzil klorida. Yang kelima ada bahan kimia yang bersifat korosif atau merusak jaringan tubuh manusia. Contohnya saja belerang dioksida dan klorin. Usaha kedua yang dapat dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium adalah adanya alat keselamatan kerja. Nah, sebagai berikut. Yang pertama ada safety shower sebagai pengaliran air pada kondisi tertentu. Yang kedua ada bak cuci sebagai sarana pencucian alat-alat yang sudah dipakai. Yang ketiga ada lemari asam sebagai tempat bekerja saat percampuran bahan kimia berbahaya dan mudah menguap. Dan masih banyak lagi. Nah, usaha yang ketiga yang dapat dilakukan adalah adanya simbol keselamatan kerja. Bisa kita lihat di simbol-simbol ini ya. Nah, untuk animal hazard itu adalah bahaya yang berasal dari hewan. Untuk sharp instrument hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Yang ketiga ada heat hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda panas. Yang keempat ada glassware hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah. Yang kelima ada chemical hazard, adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Yang keenam ada electrical hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Yang ketujuh ada and fast hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Yang kedelapan ada fire hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar seperti kerosin atau minyak tanah dan spiritus. Yang kesembilan ada biohazard, adalah bahan yang berasal dari bahan
bahaya yang berasal dari bahan biologis. Yang ke-10 ada laser radiation hazard, adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Yang ke-11 ada radioactive hazard, adalah bahaya yang berasal dari bahan radioaktif. Yang ke-12 ada explosive hazard, adalah bahan kimia yang berasal dari bahan-bahan yang mudah meledak. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.